Hai guys, terima kasih kalian tertarik dengan negara kecil saya. Banyak dari kalian minta saya membuat video tentang tempat wisata di Ceko. Jadi hari ini saya akan mengajak kalian secara virtual ke kota saya yang namanya Brno. Kita akan mengunjungi 2 tempat ikonik di kota ini. Jadi nikmatilah video ini dan jangan lupa bagikan pendapat kalian di bawah ya. Oke, jadi tempat yang pertama yang kita akan kunjungi itu Kastil Spielberg. Lokasinya persis di pusat kota. Kastilnya dibangun di atas bukit, jadi kita harus jalan kaki naik ke atas lewat taman yang sepi, bersih, dan cukup luas. Banyak orang Brno menghabiskan waktu di taman ini, ketemu sama teman, berkencan, atau berolahraga. Bukitnya tidak tinggi, tetapi kita tetap dapat pemandangan yang cukup bagus. Dari sini kita bisa melihat, karena kita di bukit, kita bisa melihat katedral, gereja katedral yang paling besar di kota Brno. Kalau kalian sudah pernah menonton video saya tentang uang logam di Ceko, itu saya cerita di sana bahwa kalau di uang yang bernilai 10 koruna, di sana ada gambar katedral ini. Ini namanya Petrov. Nanti sebentar lagi kita akan juga mendekati katedral itu. Tetapi kita ke kastil dulu. Area luarnya yang termasuk pekarangan dan beberapa tempat pemandangan dibuka sepanjang hari. Interiornya dan pameran dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kastil ini dibangun pada abad ke-13 oleh Raja Přemysl Otakar II atau dalam bahasa Indonesia Ottokar kedua dari Bohemia yang juga disebut Raja Emas dan Besi. Dan ini bukan dia. Ini patung tokoh Louis Raduy de Souche yang pada abad ke-17 itu selama perang 30 tahun membela Brno melawan invasi tentara Swedia. Dari pekarangan kastil kita bisa menikmati pemandangan kota Brno. Brno adalah kota kedua terbesar di Ceko. Jumlah penduduknya sekitar 380.000 orang. Di Kastil Spielberg, kita bebas berkeliling tembok pertahanan, interior, dan juga taman di sekitarnya. Pada hari kerja, tempatnya sangat sepi. Buktinya apa? Kami rekam video ini pada hari Jumat siang. Tidak ada orang sama sekali. Di tamannya ada banyak pohon dan kolam-kolam kecil yang bikin udaranya sejuk. Sayangnya kita tidak bisa mandi di sini ya. Oke, ayo kita melihat kastilnya. Kalau kita naik ke atas tembok pertahanan, kita dapat melihat bukan hanya pemandangan indah, tetapi ada juga beberapa hal yang keren. Misalnya meriam yang menodong kota. Yang menarik, sampai sekarang kita tidak tahu sejak kapan meriam ini ada di sini. Itu dibuat pada abad ke-18, tetapi rupanya meriamnya dipindahkan ke sini selama Perang Dunia Kedua saat kastil ini diduduki oleh tentara Jerman yang menggunakannya sebagai barak dan benteng. Saat kita berkeliling kastil, sayangnya mulai turun hujan. Jadi kita harus mampir di restoran, tapi tidak apa-apa karena restoran di sini indah sekali karena itu di dalam kastilnya. Dan kita makan dulu dan kita tunggu hujannya berhenti. Oke, selamat makan. Sayangnya tidak ada makanan tradisional Ceko ya, ada pizza saja, tapi tidak apa-apa. Karena saya sebenarnya suka makan pizza dan ini makanan yang cepat dibuat. Kalau di Ceko harga pizza gini itu sekitar 90.000 rupiah. Lebih murah daripada di Indonesia dan lebih enak sebenarnya. Karena kalau di Indonesia biasanya pizza yang dijual di sana itu agak tinggi ya, tebal. Tapi kalau di sini tipis. Ya mirip seperti di Italia. Oke, selamat makan.
Ini Kofola. Kofola itu merek Ceko. Dan ini seperti Coca-Cola atau seperti Pepsi, tapi jauh lebih enak buatan Ceko itu. Setelah makan siang, hujan akhirnya berhenti dan kita bisa lanjut berkeliling kastil. Kastil ini terlihat bagus karena sudah diperbaiki dan juga nyaman buat para pengunjung. Di Ceko ada sangat banyak tempat seperti ini. Totalnya 461 kastil dan 242 istana. Tetapi jangan lupa bahwa negara Ceko itu seluas provinsi Sumatera Utara saja ya. Dari tembok pertahanan, kita bisa masuk ke pekarangan dalam. Ini semuanya gratis. Kita harus bayar tiket hanya kalau kita mau masuk ke dalam bangunan dan ikut tur atau melihat pameran. Pekarangan dalam biasanya digunakan sebagai tempat konser-konser atau teater pada musim panas. Dan di situ juga terletak sebuah lonceng angin. Itu alat musik yang dibuat dari 15 buah lonceng yang berbunyi setiap hari pada jam-jam tertentu 11 lagu terkenal, misalnya O Sole Mio atau Love Me Tender. Di situ ada juga menara dari mana kita bisa melihat bukan hanya seluruh kota Brno, tetapi juga bukit-bukit di wilayah Palava di Moravia Selatan dekat perbatasan Austria. Mungkin ada yang jadi penasaran kenapa ada sebuah parit di situ. Itu namanya kasemat yang dibangun pada abad ke-18. Itu adalah koridor-koridor di bawah kastil yang dulu dapat digunakan sebagai tempat berlindung tentara, tetapi setelah itu kasemat ini dijadikan penjara bagi para penjahat paling berbahaya. Cahayanya dan udaranya hanya sedikit dan para penjahat disiksa di sana. Kasemat itu sebenarnya salah satu tempat wisata di Brno yang paling populer. Oke, jadi itulah kalau Kastil Spielberg. Sekarang kita akan jalan kaki ke taman di bawah tembok pertahanan. Tempatnya sejuk, sepi, bersih, dan cukup luas. Sama seperti kastilnya, taman ini dibuka 24 jam. Kita bisa istirahat sebentar di salah satu bangku, tetapi sayangnya tidak ada orang jualan sama sekali di sini. Enak kan kalau kita bisa minum kopi dan menikmati kesepian tidak jauh dari pusat kota. Di sini kita juga bisa mampir ke Anjungan Selatan dari tahun 1885. Itu tempat populer bagi remaja saat berkencan. Di taman ini ada juga banyak pameran, tetapi acara yang paling terkenal yang dikaitkan dengan Kastil Spielberg adalah kompetisi kembang api Ignis Brunensis. Itu kompetisi internasional yang bertempat di beberapa tempat di kota Brno setiap musim panas, misalnya di kastil ini dan di Bendungan Brno. Acara ini luar biasa dan dikunjungi oleh puluhan ribu orang. Kita juga bisa mendengarkan radio tertentu yang memutar musik spesial yang sesuai dengan kembang api. Panjangnya 20 menit. Jadi kalau ada yang mau ke Brno, datang saja pada bulan Juni. Mari kita kembali ke taman. Perjalanan dari kastil ke jalan raya butuh hanya 10 menit. Atau mungkin lebih lama karena kita pasti mau menikmati keindahan alam, kan? Dari jalan raya itu hanya 5 menit jalan kaki ke pusat kota. Tetapi cukup ya, karena kita mau mengunjungi katedral yang saya sebutkan pada awal video. Di sekitarnya ada banyak gedung bersejarah, tetapi itu sebenarnya di seluruh pusat kota Brno. Jadi, ini Katedral Petrov yang kita tadi sudah melihat dari Kastil Spielberg.
Dan di dalam kita tidak bisa ambil foto, tapi mungkin kita bisa hanya lihat-lihat saja ya dari sini. Jadi ayo ke sini. Kebanyakan gereja di Ceko itu gereja Katolik. Gereja-gereja itu didekorasi, direnovasi, dan terlihat mewah dan indah. Katedral ini dikenal sebagai Petrov, tetapi nama lengkapnya adalah Katedral Santo Petrus dan Paulus. Pembangunan ini dimulai pada abad ke-11 dan diselesaikan pada tahun 1908. Itu adalah gereja terbesar dan paling terkenal di Brno. Tetapi untuk saya ada juga makna yang lain. Waktu saya bayi, saya dibaptis persisnya di sini. Katedral ini dibangun dengan gaya arsitektur barok dan neogotik. Oh ya, dan di atas menara ada museum kecil juga. Di bagian teras-teras di bawah katedral ada taman, tempat untuk beristirahat atau bersemadi, dan juga beberapa restoran. Dan dari sini itu butuh hanya 5 menit jalan kaki ke stasiun kereta api pusat kota. Yang juga unik adalah salib dari baja tahan karat yang menjadi simbol kunjungan Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2011. Jadi, apa yang kalian berpikir tentang kastil dan katedral ini? Apakah kalian suka tempat wisata bersejarah? Saya ingin kalian melihat seluruh kota Brno, tetapi itu tidak mungkin dalam satu video saja, sayangnya. Oke guys, tadi kami kehujanan, jadi kami tadi ada rencana mengunjungi sedikit lebih banyak tempat lagi, tapi sayangnya tidak bisa karena sekarang cuaca agak aneh, ada hujan deras dan kami kedinginan. Jadi ya, kita bisa jalan bersama nanti lagi, lain kali. Dan saya berharap kalian suka video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe, dan menulis komentar di bawah. Terima kasih. Dadah.